Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Esther Masri dalam mata kuliah Character Building. Kali ini saya akan membahas mengenai lingkungan sosial dan interaksi sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan sosial dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian seseorang yang berupa sifat, tingkah laku, cara berpikir, maupun cara berbicara. Lingkungan sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan sosial primer. Dalam lingkungan sosial primer, masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan saling mengenal satu sama lain. Seperti masyarakat pedesaan dan daerah pinggiran perkotaan, karena masih kental rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Masyarakatnya cenderung bersifat sosialis. Yang kedua, lingkungan sosial sekunder. Berbeda dengan lingkungan sosial primer, masyarakat yang ada dalam lingkungan sosial sekunder cenderung individualis yang bercirikan sikap acuh tak acuh terhadap sesama. Seperti masyarakat yang tinggal di komplek-komplek perkotaan yang kebanyakan tidak mengenal satu sama lain di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam suatu lingkungan sosial, terjadi suatu interaksi sosial yang menjadi pondasi dari suatu hubungan berupa tindakan berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Jadi, dapat dikatakan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi menjadi dasar suatu bentuk proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terbentuknya interaksi sosial. Kontak sosial mengacu kepada hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya secara langsung seperti sentuhan percakapan, tatap muka sebagai wujud dari aksi dan reaksi. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain merespon atau memberikan tanggapan terhadap pesan tersebut. Tanpa adanya komunikasi ataupun interaksi satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Mari kita saksikan bersama video mengenai lingkungan dan interaksi sosial yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa saya sebagai tugas dari mata kuliah Character Building. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Lingkungan dan Interaksi Sosial. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Nama saya Christian Emmanuel Lantang. Nama saya David Christian. Nama saya Nuraini Hairnisa. Nama saya Desti Kristiani. Nama saya Siva Zakri. Nama saya Friska Laurencia. Nama saya Hoirun Nur Aziza. Nama saya Cika Dwi Maria. Nama saya Sarah Hairunisa. Nama saya Ahmad Adam Cahyadi. Nama saya Marvin Nur Rahman. Nama saya Gilang Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses interaksi sosial. Interaksi sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang bertindak dan bereaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian lain menurut Bonner adalah interaksi sosial sebagai hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan atau tindakan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Contoh dari interaksi sosial yaitu seperti petugas perpustakaan yang menyapa pengguna atau pengunjung perpustakaan. 3 macam jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dengan individu. Individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulus kepada individu lainnya. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Bentuk interaksi sosial antara individu dengan kelompok biasanya dilihat pada contoh seorang guru sedang mengajar muridnya dalam kelas. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi seperti ini menunjukkan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lainnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama interaksi sosial asosiatif, yaitu
merupakan bentuk interaksi yang bersifat mengarah pada bentuk penyatuan. Contohnya seperti kerjasama atau corporation adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif, merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Contohnya adalah persaingan, suatu perjuangan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan sebuah perpecahan. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan mengenai lingkungan dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupannya, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan sosial budaya merupakan manusia yang hidup saling berinteraksi secara teratur guna memenuhi kepentingan bersama agar manusia dan budayanya dapat berkembang secara sempurna. Jadi, jika manusia tidak bisa menjaga lingkungannya dan hubungannya dengan lingkungan tidak baik, maka manusia tidak dapat memenuhi kepentingan bersama. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apakah itu lingkungan, jenis-jenis lingkungan sosial, dan faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apakah itu lingkungan. Lingkungan merupakan tempat manusia, hewan, dan tumbuhan tinggal dan berkembang biak. Tanpa lingkungan, ekosistem dan perubahan cuaca tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua ada jenis-jenis lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan sosial sekunder. Lingkungan sosial dari suatu jenis yang terkait dengan anggota lain, tidak terlalu menarik, tidak terlalu kuat, dan hanya didasarkan pada kepentingan formal dan kegiatan khusus, yakni dengan suatu kehidupan yang bermasyarakat. Yang kedua ada lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial yang terkait erat dengan satu anggota dan anggota lainnya, dan di mana ada saling pengertian. Hubungan-hubungan ini saling eksklusif. Tiga, ada faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan sosial. Yang pertama itu ada penataan sosial, kedua kelompok sosial, ketiga kebutuhan sosial, dan yang keempat adalah pranata sosial. Nah, selanjutnya adalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang bersifat dinamis, yang menyangkut antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Menurut Kimball Young dalam Sociology and Social Life pada tahun 1954, menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa ada interaksi sosial, tidak ada kehidupan bersama. Menurut Sarjana Sukanto, ia mengemukakan bahwa ada dua cara terjadinya interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial dan kedua komunikasi. Kontak sosial bersifat positif atau negatif. Kontak sosial yang bersifat positif itu mengarah pada kerjasama. Sedangkan kontak sosial yang negatif yaitu mengarah pada pertentangan atau bahkan tidak menimbulkan kontak sosial sama sekali. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi melalui pesan, ide, gagasan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Nah, proses komunikasi terjadi dengan dua cara, yaitu verbal dan non-verbal. Yang secara verbal dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan yang non-verbal dalam memakai simbol-simbol. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu yang pertama imitasi, kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, keempat simpati, kelima empati, dan yang terakhir ada motivasi. Kemudian bentuk interaksi sosial dapat diklasifikasikan jadi dua, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Bagaimana sih ciri-ciri interaksi sosial? Yang pertama adalah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua yaitu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.
masing-masing bisa memahami apa yang sedang dibicarakan. Bagaimana sih contoh dari interaksi sosial? Contoh interaksi sosial bisa kita lihat dalam gotong royong, kemudian dalam toleransi, ataupun dalam mengikuti perlombaan. Nah, terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah interaksi manusia dengan lingkungan harus terus berjalan sehingga apapun yang kita lakukan di alam dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan siapapun. Pengalaman pribadi saya mengenai lingkungan yang mempengaruhi interaksi sosial. Saya punya pengalaman di Wisma Atlet Pademangan. Sewaktu saya bekerja di sana, saya menjadi relawan COVID-19. Di sana saya banyak berinteraksi dengan orang. Saya berinteraksi dengan sesama relawan, perawat, atau dokter sekalipun. Di sana saya banyak ilmu-ilmu yang saya dapat dari perawat, dari dokter, dan bagaimana saya di sana bisa tahu mengatasi COVID-19 ini. Dan saya juga sering berinteraksi juga sama pasien positif COVID. Untuk itu, kenapa saya berinteraksi dengan pasien COVID? Karena saya tahu mereka lagi posisi lagi down, lagi lemah, dan di situ kami tim berinteraksi kepada mereka. Bagaimana biar cara mereka tidak down, biar mereka semangat kembali untuk sehat kembali. Dan itu yang positifnya. Yang negatifnya, kita kadang-kadang interaksi sesama tim, sesama relawan pun kita di sana bekerja tapi saling menjatuhkan. Banyak yang tidak suka. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 dari kelas 1 A1 mata kuliah karakter building. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kizia Priskila Siombing, kedua Siva Rikmadinda, ada Mita Sadia, Gisela Prasetyo, Andin Ninur, Anggiana Sari Siregar, Femi Erlita, Bagas Dwi Saputra, Baktiar Sirlani, Muhammad Lutfianto, Muhammad Faktan, ada Nur Fadi, dan yang terakhir adalah Yuda Prasetyo. Kami dari kelompok interaksi sosial dan interaksi lingkungan akan menjelaskan satu persatu materi-materi kami. Pertama ada interaksi sosial, yaitu adalah kontak atau hubungan timbal balik atau interetimulasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial tertata dalam bentuk tindakan-tindakan atau aturan-aturan norma yang berlaku di masyarakat. Interaksi sosial muncul karena adanya naluri antara manusia dengan manusia yang lainnya atau naluri bermasyarakat atau bernegara. Selanjutnya hubungan timbal balik atau aksi dengan reaksi. Biasanya kalau misalkan ada saya yang membuka percakapan, pasti ada orang lain yang akan merespon percakapan tersebut. Syarat terjadinya suatu interaksi sosial karena adanya suatu kontak. Kontak sosial yang disebut adalah aksi seseorang atau sekelompok yang mendapatkan reaksi dari orang secara fisik ataupun non-fisik, secara langsung atau tidak langsung, atau lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau pesan yang disampaikan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Selanjutnya saya akan memberi kepada teman saya yang akan menjelaskan lebih lanjut. Ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses asosiatif, yang kedua ada proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses yang mengarah kepada kerjasama antar kedua belah pihak, sedangkan disosiatif adalah proses sosial yang mengarah kepada pertentangan antara kedua belah pihak. Yang pertama ada bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu yang pertama ada koalisi, tawar-menawar, kooptasi, dan joint venture. Yang kedua ada untuk kerjasama akomodasi. Yang pertama ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi,
konsilasi, toleransi, stalmet, dan adjudikasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua budaya yang menjadikan budaya baru. Terus selanjutnya ada bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada persaingan atau kompetensi, kontravensi. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menurut pendapat Horton 2000, faktor-faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat yaitu A. Perubahan penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial. B. Penemuan-penemuan baru. Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial jika hasil penemuan tersebut digunakan. C. Konflik dan masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan, pendapat, dan status sosial. 2. Faktor eksternal. Selain faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, Horton juga menyebutkan bahwa ada faktor eksternal yang penyebab perubahan sosial dalam bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, juga dan dapat bersumber dari luar masyarakat, yaitu A. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. B. Peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dari individu-individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. C. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Di era globalisasi sekarang ini, pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dicelakakan lagi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Anggi. Unsur dalam masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang membentuk suatu sistem di mana di dalamnya terdapat hubungan atau interaksi antar individu atau kelompok. Masyarakat sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki unsur sebagai berikut. 1. Yaitu orang banyak. Orang banyak merupakan unsur pertama dari suatu masyarakat di mana merupakan pengkelompokan orang banyak pada suatu tempat tertentu. Yang kedua yaitu golongan atau kategori sosial. Golongan merupakan kelompok-kelompok dalam masyarakat atau perkelompokannya didasarkan pada ciri-ciri umum. Adapun ciri-ciri golongan sosial yang pertama yaitu adanya suatu perbedaan suatu sosial dan peran sosial. Yang kedua yaitu berlangsungnya suatu pola interaksi yang berbeda. Yang ketiga adanya pendistribusian hak serta kewajiban di antara anggota kelompok. Yang keempat adanya saksi dan penghargaan. Yang kelima adanya pergolongan yang melibatkan kelompok yang ada. Yang ketiga yaitu perkumpulan atau asosiasi. Perkumpulan atau asosiasi merupakan suatu kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu untuk mencapai kepentingan umum. Keempat yaitu kelompok. Kelompok sosial merupakan unsur masyarakat karena adanya syarat seperti memiliki seorang pemimpin dan adanya rasa kesatuan antar anggota kelompok. Terima kasih. Di sini adanya interaksi individu dengan saling tolong-menolong atau membantu. Di sini interaksi kelompok dengan kelompok saling berdiskusi. Dan di sini antara individu dengan kelompok dengan tujuan jual membeli. Halo guys, kita dari kelompok 4 karakter building kelas 1A4 Universitas Bayangkara. Di video ini, kita akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana lingkungan hidup dan interaksi sosial. Selanjutnya, karena tak kenal maka tak sayang, mari kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Let's check it out. Perkenalkan, nama saya Purnama Alam. Nomor NPM saya 202010115239. Saya dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfonso Lamanta Barat. NPM saya 202010115249. Saya dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Nama saya Immanuel Setiawan. NPM saya 2020115255 dari kelompok 4. Aku Navela Indria Jayanti dengan NPM 202010115242 dari kelompok 4. Trinca Ramadhani NPM 2020
5237 dari kelompok 4. Nama saya Ilwanum dengan NPM 20 20 10 11 5241 dari kelompok 4. Nama saya Salsa Kamila dengan NPM 20 20 10 11 52 40. Saya Vitasari Dewi dengan NPM 20 20 10 11 52 38 dari kelompok 4. Saya Happy Lidiawati Manalu, NPM saya 20 20 10 11 52 68 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Alam dari kelompok 4, karakter building. Kali ini saya akan menjelaskan interaksi sosial dan lingkungan hidup. Latar belakang, interaksi adalah segala sesuatu dengan saling melakukan aksi, mempengaruhi perhubungan atau antar hubungan secara individu maupun secara kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjalin antara individu satu dan individu lainnya, individu dengan kelompok maupun kelompok satu dan kelompok lainnya. Sedangkan interaksi lingkungan hidup yaitu sebuah proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Hubungan interaksi sosial dengan lingkungan hidup ialah sebuah bentuk bahwa kita sebagai manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita melakukan interaksi sosial. Jika tidak adanya interaksi, maka sebuah aktivitas tidak akan terjadi, dan juga interaksi sosial merupakan sebuah kunci kehidupan sosial, di mana dalam proses tersebut terjadi hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Menurut Brown dan Selznick, interaksi sosial merupakan sebuah proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain, dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Menurut Surjono Suekanto, berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Perlomis, sebuah interaksi sosial memiliki beberapa ciri yang diantaranya ialah jumlah pelaku lebih dari satu orang, akan interaksi membutuhkan aksi dan reaksi seseorang, memberi aksi atau tindakan. Sebuah syarat terjadinya interaksi bila tidak tindakan tersebut direspon orang lain. Interaksi sosial menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. Simbol di sini artinya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Simbol ini harus dipahami oleh masing-masing pihak yang berinteraksi sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Interaksi sosial memuat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, interaksi sosial di masyarakat terdapat konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Adanya tujuan yang ingin dicapai, kedua belah pihak yang berinteraksi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tidak selalu di antara kedua pihak memiliki tujuan yang sama. Interaksi ini bisa mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan. Sekian, terima kasih. Bentuk interaksi sosial. Terjadinya proses sosial yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila individu atau kelompok melakukan aktivitas atau interaksi sosial memiliki keserasian atau kesamaan dalam pandangan atau arah pola pikir sehingga proses ini mengarah kepada kesatuan atau kerjasama. Terjadinya proses sosial yang diasosiatif. Proses sosial atau interaksi sering disebut sebagai proses yang bersifat opposition process. Interaksi ini mengarah kepada bentuk pertentangan atau konflik yang berwujud persaingan, kontroversi, dan permusuhan. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial, berasal dari bahasa Latin con and cum, yang berarti bersama-sama, dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah, kontak sosial adalah bersama-sama menyentuh. Orang dapat mengadakan hubungan tanpa harus menyentuhnya.
seperti misalnya dengan cara berbicara dengan orang yang bersangkutan. Selain itu, kontak sosial juga memiliki sifat primer, terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sebaliknya sekunder, memerlukan suatu perantara. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badannya atau sikapnya. Perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut, orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan. Dengan adanya komunikasi, sikap dan perasaan kelompok ini dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lain. Hal ini kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang akan dilakukannya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, imitasi. Tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Imitasi bisa menjadi hal yang positif jika hal yang ditiru tersebut merupakan hal yang baik di masyarakat dan sebaliknya. Contohnya memakai pakaian dan bergaya yang berlebihan tentu menimbulkan reaksi negatif di lingkungan sosial. Sugesti. Pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya sehingga muncul proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut secara ataupun tidak berpikir panjang. Contoh, Esa mengikuti kegiatan seminar. Kegiatan tersebut mendorong Esa untuk berwirausaha, kemudian Esa membuka usaha. Identifikasi. Kecenderungan dalam seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi adalah proses lanjutan dari proses imitasi dan sugesti yang memberikan pengaruh sangat kuat. Contoh, putri yang mengidolakan Selena Gomez kemudian mengubah dirinya baik dalam penampilan, gaya bicara, hingga makanan kesukaan pun sama persis. Simpati, suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Contoh, keadaan di mana seorang laki-laki tertarik kepada lawan jenis karena sifat dan rajin. Empati, kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Contoh, apabila teman sedang mendapatkan kebahagiaan, diri sendiri merasa ikut bahagia. Dan terakhir, motivasi, memberikan pengaruh kepada orang lain namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan Selamat malam, perkenalkan nama saya Alfonso Lawanta Barat, saya dari kelompok 4 Cyberbullying. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan contoh interaksi sosial, interaksi lingkungan hidup, dan juga contoh interaksi lingkungan hidup. Di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan apa saja itu contoh interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki beberapa contoh, yaitu accidental, sesuatu yang tidak direncanakan. Contohnya, seorang yang menanyakan jalan kepada orang asing. Kedua, repeat, sesuatu yang terjadi berulang-ulang kali. Contohnya, bertemu teman di sebuah mall dan saling menyapa. Ketiga, regular, sesuatu yang tidak direncanakan namun umum terjadi. Contohnya, bertemu satpam komplek saat hendak pergi. Keempat, regulated, sesuatu yang direncanakan oleh adat atau hukum. Contohnya, ketika berada di tempat kerja atau kelas. Dan kedua yaitu interaksi lingkungan hidup. Interaksi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Misalnya, gunung, sungai, dan rawa. Terjadi lingkungan hidup karena manusia memerlukan oksigen. Cahaya matahari, dan juga makanan yang diambil untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, berinteraksi dengan lingkungan hidup juga diperlukan manusia agar lingkungan sekitarnya tetap bersih, aman, dan nyaman untuk tempat hidupnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu contoh interaksi lingkungan hidup. Apa saja sih contoh interaksi lingkungan hidup? Yaitu kita memelihara pohon berbuah di rumah. Pohon itu memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Kemudian buah dari pohon itu bisa kita dijadikan buat makanan, dan pohon itu menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Dan kedua yaitu untuk bisa hidup, manusia memerlukan energi agar tubuhnya bisa berfungsi dengan baik.
kita mendapatkan energi dari makanan. Contohnya nasi yang mengandung karbohidrat, dan supaya bisa makan nasi, manusia harus menanam tumbuhan padi dan menggarap sawah. Contoh ketiga, saat memasak kita memerlukan minyak goreng. Minyak itu diambil dari kelapa pohon sawit, kemudian diolah menghasilkan minyak goreng. Dan yang terakhir yaitu masyarakat menggunakan air di fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara bijak dan bertanggung jawab. Segitu saja dari presentasi saya. Terima kasih, selamat malam. Tiru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Imitasi bisa menjadi hal yang positif jika hal yang ditiru tersebut merupakan hal yang baik di masyarakat dan sebaliknya. Contohnya memakai pakaian dan bergaya yang berlebihan tentu menimbulkan reaksi negatif di lingkungan sosial. Sugesti, pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya sehingga muncul proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut secara ataupun tidak berpikir panjang. Contoh, Esa mengikuti kegiatan seminar. Kegiatan tersebut mendorong Esa untuk berwirausaha, kemudian Esa membuka usaha. Identifikasi, kecenderungan dalam seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi adalah proses lanjutan dari proses imitasi dan sugesti yang memberikan pengaruh sangat kuat. Contoh, Putri yang mengidolakan Selena Gomez kemudian mengubah dirinya baik dalam penampilan, gaya bicara, hingga makanan kesukaan pun sama persis. Simpati, suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Contoh keadaan di mana seorang laki-laki tertarik kepada lawan jenis karena sifat dan rajin. Empati, kemampuan untuk bisa mengerti atau memahami apa yang orang lain rasakan secara emosional. Contoh, apabila teman sedang mendapatkan kebahagiaan, diri sendiri merasa ikut bahagia. Dan terakhir, motivasi, memberikan pengaruh kepada orang lain namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Contoh penghargaan dalam bentuk pujian dari guru kepada murid berpresentasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Tadi di situ ya lu ngerjain. Halo, Bang. Mana, Bang? Foto tangki dong. Ayo deh. Enggak, foto. Terus kita Bintang 1 dari pantau menuju ke lokasi dan berangkat. Itu doang. Mana tariknya? Di luar Pecel Lele dah. Udah. Berangkat kita. Berangkat aja kita. Kita enak banget ini. Kan kagak tidur seminggu ini kita. Gue sih kaum rebahan gue sih mantap. Tapi kita happy dulu. Sebutirnya ini bisa parah bener kita. Astagfirullahaladzim, Tong, lu pada ngapain di situ, Tong? Lu apaan, Tong? Ya Allah, Tong, ingat orang tua di rumah, Tong, itu duit buat lu kuliah. Lu bacot lu. Bukannya buat gitu ya. Lu berantemin lu. Bukannya gitu, Tong, kita sebagai yang orang tuaan dikit gitu ya. Nah, bener. Udah lu berisik. Enak nih, lu mau cobainnya. Astagfirullahaladzim, lu udah terlalu hebat dah. Gue mah kalau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab. Boleh sih.
Terbukti nih. Apa itu? Ganja ya? BB-nya ada. Nih, nemu lagi nih. Amanin. Ada klipnya juga nih, amanin. Sabu. Amanin. Diam. Amanin. Ya, barang-barang kumpulin barang buktinya Ada lintingan. Pakai gratis masih aja susah. Ada informasi yang udah diberikan. Di sini kita nemuin barang bukti dari bapak ini informasinya. Jadi pelaku bakal diproses secara hukum. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya ini. Sampai jumpa dalam mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.